Marilah kita buka kegiatan peringatan Islamikul Nabi Muhammad SAW dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan akan dibacakan oleh Mawar Ahmad Muhammad kepada yang bertugas waktu dan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا أحسنتم لأنفسكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Imam Suyanto SAG selaku Kepala SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto, yang kami hormati Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Fihni selaku pemateri, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto, yang kami hormati Bapak Ibu wali murid yang mengikuti live Zoom, serta teman-teman semua berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam acara pengajian memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju yang terang. Sangat berterima kasih kepada segala pihak yang telah berpartisipasi sehingga acara pada pagi
ini dapat berlancar dari awal hingga akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sudah semestinya sebagai seorang muslim kita dapat lebih dekat dan meneladani sifat Nabi Muhammad SAW. Semua itu semata-mata untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa lebih baik dalam menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Acara kita pada pagi hari ini yaitu berupa pengajian akan disampaikan langsung oleh Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Kifni. Saya mewakili segenap panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan ini masih terdapat banyak kekurangan maupun kesalahan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah telah menganugerahkan untuk kita semuanya. Shalawat dan salam mari kita senantiasa haturkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang terhormat, beliau Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Kifni yang kami hormati, rekan-rekan wakil kepala sekolah, rekan-rekan guru dan karyawan, panitia dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMA Nomor 1 Purwokerto yang saya cintai tentang ini, yaitu kelas 11 MIPA 1 dan juga MIPA 2, termasuk kepada semua Bapak dan Ibu serta orang tua siswa kelas 10 yang hari ini mengikuti kajian dalam rangka Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW melalui PJJ. Baik, kami sampaikan yang pertama ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Al-Ustaz karena berkenan memberikan sebagian waktunya untuk kami di SMA Nomor 1. Kami mohon kami paham tentang instansi ini sehingga kami akan paham sebenarnya hakikat atau semangat spiritual yang bisa diambil oleh kami dan juga khususnya anak-anak itu bisa kami dapatkan. Kami berharap pula pada Ustaz motivasi yang dalam untuk kami semua bersama dia juga perangkuman yang dikumpulkan kepada wali kelas masing-masing. Kami sampaikan kepada Ustaz yang hari di PTN itu mengikuti kelas, kemudian sebagian itu pelaku dan orang tua mengikuti secara online di masing-masing. Mungkin itu yang kami dapat sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Kifni atas tausiah yang nanti akan diberikan kepada kami, dan mohon dimaaf sekali saya tidak bisa ikut warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillah Muhammadan Rasulan ila kafatil linnasi wal batil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa afidatun nas wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh wa sallim ala nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1, beserta jajaran Bapak Ibu guru, yang hormati anak-anak saya semua, siswa-siswi SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto yang tergabung dalam organisasi Muhammadiyah. Tadi saya sampaikan pada Bapak aminannya, alhamdulillah SMA Muhammad sadahnya. Bersyukur Bapak Ibu wali murid banyak ustadz-ustadzahnya. Alhamdulillah. Saya belum merasa tua sekali, tetapi sangat berharap nunggak semi. Tunggak itu dipotong, tapi kemudian muncul tumbuhan dari tunggak itu namanya semi. Berkelanjutan, ada regenerasi. Oleh karena itu, pada acara ini kami aturkan rasa gembira dan bersyukur. Kelak pun kami harap Purwokerto kelak akan menjadi pengganti generasi sebelumnya, jadi pejuang-pejuang Islam di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Kita ketahui bahwa hari raya dalam Islam itu hanya ada dua. Yang pertama Idul Fitri, yang kedua Idul Adha. Idain, hari raya. Tetapi di Indonesia hari raya ada hari-hari besar. Di antaranya peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, peringatan Isra dan Mi'raj, peringatan Tahun Baru Islam, kemudian tambah sekarang membudaya yaitu silaturahim atau halal bihalal. Itu semua adalah hari-hari besar Islam yang boleh dirayakan asal tidak menyalahi syariat Islam. Kalau Idul Fitri, Idul Adha itu hari raya Islam. Tapi kalau peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, Tahun Baru Islam, halal bihalal, itu hari-hari besar Islam, budaya. Jadi Muhammadiyah bisa menerima budaya dan tradisi selagi budaya dan tradisi itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Termasuk pada hari ini IPM SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto menyelenggarakan masalah. Insya Allah kita sudah berkali mendengarkan uraian Isra dan Mi'raj, tetapi berkali-kali itu pun penting karena akhir inna fa'ati dzikra, berilah peringatan, karena peringatan itu membawa manfaat terutama bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari ini manfaat agar kita lebih ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra dan Mi'raj. Asrar rajulu isra'an. Itu artinya
seorang laki-laki berjalan di malam hari. Menggunakannya malam Ahad keluar rumah, lalu kemana Mas? Isra. Karena ini perjalanan di malam hari, yang diperjalankan adalah Nabi Muhammad SAW, yang menghendaki memperjalankan adalah Allah. Mi'raj, aroja ya'ruju, naik, ya, naik. Itu juga tidak boleh dipakai kalimat mi'raj untuk semua yang naik. Mau sholat di Masjid 17 kemana? Ada 7 nilai yang kita ambil dari peringatan Isra dan Mi'raj. Ini intinya, ya. Yang pertama, Isra dan Mi'raj adalah maha kuasanya Allah. Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu. Kalau terbatas tempatnya, terbatas waktunya, terbatas kekuasaannya, gitu. Yang maha kuasa tidak terbatas itu Allah. Jadi alam semesta ini dikuasai oleh Allah. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik Mi'raj ke Sidratul Muntaha, bagi Allah itu mudah. Kalimat memperjalankan kan berarti ada yang berkehendak, yaitu Allah. Isra dan Mi'raj itu bukan kehendak Nabi, itu kehendak Allah. Apalagi hanya satu malam, matahari diperjalankan oleh Allah sudah berapa juta tahun. Terbit dari timur, tenggelam di barat, memperjalankan matahari yang demikian besarnya. Allah mampu dan terus sampai hari kiamat nanti pada saatnya, wa ajalin musamma, karena maha kuasa. Jadi Isra Mi'raj ini menjadi bentuk ayat maha kuasanya Allah Subhanahu, dan memperjalankan bumi, planet sampai teratur demikian diperjalankan oleh Allah. Kalau misalnya iya, karena ayat ini dari sebagian ayat-ayat, berarti Isra Mi'raj itu tidak satu-satunya ayat. Sebagian dari ayat yang lain. Matahari terbit, matahari terbenam, sudah berapa lama diperjalankan oleh Allah. Makanya subhanallah. Jadi subhanallah itu kalimat yang untuk menyambut takjub. Itu kalau sedang akan hujan, langit agak gelap, jeder, suara sambartir, alhamdulillah. Subhanallah. Makanya kalau para ustadz mubaligh menjelaskan kendaraannya apa? Buraq. Ya. Barakun itu kilat. Itu lambang PLN, kilat. Jadi ujungnya sudah lari, ini pangkalnya, makanya lalu buraq, numpak buraq gitu ya. Barakun kilat, misalnya kilat. Makanya subhanalladzi asra, maha suci Allah, subhanallah. Lalu dibahasakan oleh para mubaligh biar mudah, buraq, barakun kilat. Ada juga buraq yang lain, hubungan buraq.
Itu rahasia dan maha kuasanya Allah. Jadi Allah itu maha kuasa. Makanya manusia kalau sedang berkuasa jangan sombong takabur. Ada batasnya. Fir'aun waktu berkuasa takabur. Tapi ada batasnya. Apa? Tenggelam di laut, mati, tidak berkuasa. Raja berkuasa ada batasnya. Periodenya berakhir karena meninggal dunia, ganti oleh raja berikutnya. Ada batasnya. Oleh karena itu, Isra dan mengimani yang maha kuasa itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nilai yang pertama. Nilai yang kedua, Isra Mi'raj itu adalah kehendak Allah, dan kehendak itu rahasia. Jadi makanya orang-orang beriman itu walaupun rahasia, kalau itu datang dari Allah, beriman. Kematian itu rahasia. Tidak ada yang tahu. Kalau ada orang punya kelebihan indigo itu indera keenam, katanya dia tahu sesuatu yang tidak diketahui oleh orang umum. Tapi waktu ditanya kapan Anda meninggalnya, di mana dan karena apa, dia tidak tahu karena itu rahasia kehendak Allah. Jadi Isra Mi'raj itu bukan kehendak Rasulullah. Nanti malam saya mau Mesir ke Masjidil Aqsa terus ke Sidratul Muntaha. Nggak ngerti kalau alam itu akan di Isra Mi'rajkan itu tidak tahu. Jadi rahasia. Makanya manusia perlu berdoa karena tidak ngerti apa yang dikehendaki Allah atas kita. Saya baru saja diminta ceramah di Pangkalan Angkatan Laut Cilacap, sudah 2 kali. Komandannya ternyata lulusan SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto. Komandannya itu sangat bangga dan bersyukur. Bahkan kemarin masih telepon waktu almarhum Bapak Dr. Haji Arif Mukodam, guru SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto, mantan. Beliau telepon, ya Pak betul Sedo, itu guru saya. Mudah-mudahan husnul khotimah. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Amin. Tuh. Dia rahasia, dia tidak mengira akan menjadi orang pertama di Pangkalan Angkatan Laut Cilacap. Oleh karena itu, la yaruddul qada'a illa du'ahu. Tidak ada yang bisa menolak rahasia takdir Allah itu kecuali doa. Maka doa dan doa itu yakin dikabulkan oleh Allah. Ya. Kita jangan doa tapi ragu-ragu, berdoalah dengan yakin. Ya. Pada Allah, jangan segan-segan. Minta ujian nanti lulus dengan nilai yang memuaskan. Minta kelak bisa masuk perguruan tinggi jurusan yang dikehendaki. Minta pada Allah orang tua mampu mencari nafkah menjadi kuliah. Yang terpaksa tidak kuliah, misalnya jangan putus asa, merintis hidup di masyarakat dengan ijazah yang dimiliki. Pasti adik-adik perempuan juga ada doa yang tidak didengar oleh orang lain. Kelak ingin punya suami yang soleh, yang gagah, yang mapan,
Kemudian juga siswa kelak akan mesti ingin punya istri solihah. Dan alhamdulillah kita ini sering dikabulkan oleh Allah tapi tidak merasa. Yang tidak terkabul langsung dikabulkan. Bima rosaktana wa qina pada berkata rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga, kehendak Allah. Manusia diberi kewenangan untuk beramal, untuk berikhtiar. Waktu pertama menurut riwayat sholat itu 50 kali sehari semalam. Masya Allah, kalau sholat kok 50 kali sehari semalam. Bagaimana sekolah, bagaimana mandi, bagaimana masak, bagaimana hidup, sangat-sangat berat. Mungkin yang mampu ya hanya berapa orang yang hanya untuk sholat tok 50 kali. Lalu berikhtiar, mohon keringanan dan kemudahan sesuai dengan kemampuan umat Rasulullah menjadi 5 kali sehari semalam. Ikhtiar dari 50 menjadi 5 itu kan ikhtiar atas saran para nabi sebelumnya. Umatmu ringkih-ringkih. Ya, umatnya Rasulullah kan ini, saya dan panjenengan ini ringkih-ringkih. Ya, khawatir Omikron pakai masker, ya kan ringkih. Kehujanan, kejatuhan angin, masuk angin. Apalagi sekarang ini katanya sudah musim apa? Greges nasional. Hari Greges nasional. Iya, Omikron katanya. Jadi ada hari Greges nasional. Karena hampir semua keluarga itu ada yang sambat. Kemarin istri, sekarang saya, kemarin anak, kemarin cucu, kemarin tetangga. Akhirnya hampir semua kena, akhirnya dijadikan hari Greges nasional. Itulah ikhtiar. Jadi nasib dari anak-anak ini masa depannya di samping doa, di samping rahasia Allah juga untuk memiliki kehidupan yang wajar, ikhtiar. Bahkan nuwun sewu nanti kalau sudah semester 7 ingin punya pasangan misalnya, ya ikhtiar. Tidak boleh hanya doa dalam kamar, ya Allah berikan aku suami yang soleh, suami yang soleh. Tapi di kamar terus, ya sing tekan tuyul. Ta'aruf tidak bersyariat begitu. Oleh karena itu ikhtiar itu diberi kehendak Allah Subhanahu. Itu pelajarannya. 3. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW dibersihkan dari penyakit hati sebelum Isra dan Mi'raj. Baru ke Amerika, pulang sudah sombong. Dari mana? Dari Amerika. Orangnya juga menggunakan label patung Liberty Amerika. Pamer, bahkan bajunya pakai jas. Jadi baru dari Amerika. Rasulullah meninggalkan dunia sampai Sidratul Muntaha. Ada kesombongan, tidak ada kesombongan. Menghendaki Allah, Rasulullah
punya penyakit kesombongan, tidak ada. Sudah dibersihkan hati. Artinya berarti kita petik pelajaran dengan peringatan Isra Mi'raj itu, jangan sampai kita jadi orang yang sombong dan takabur walaupun punya kelebihan. Mau lebihnya Rasul gitu, diperintah oleh Allah melihat alam, melihat banyak kejadian, tidak cerita ngobrol tentang perjalanan yang demikian pelajarannya, tidak, kecuali menjawab pertanyaan orang-orang kafir. Oleh karena itu, hikmah dari peringatan Isra dan Mi'raj itu tentu memperkuat akhlakul karim, ya, budi pekerti yang baik, taat pada orang tua, hormat dan patuh pada guru, menghormati sesama teman, kalau punya kelebihan ya tidak sombong takabur gitu. Misalnya ditimpa musibah tidak mudah asa. Itu pelajaran hikmah dari Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, hilangnya sifat iri dengki pada keberuntungan orang lain. Para nabi, para rasul sebelumnya beruntung sekali diangkat oleh Allah. Derajatnya menjadi rasul lebih dulu daripada Rasulullah, karena Rasulullah itu utusan terakhir. Malah ada yang bergerak Khalilullah. Ya. Nabi Ibrahim itu Khalilullah, kekasih Allah. Jadi tidak ada sifat iri, dengki, bersih. Kenapa demikian? Sebab keberuntungan yang ada pada orang lain pun adalah atas kehendak Allah. Jangan iri. Memang ada juga yang iri boleh itu ya. Iri kepada orang muda yang tekun beribadah. Yang tua-tua boleh iri. Ibadahnya tekun sekali loh, padahal belum begitu banyak. Nah, saya orang itu dosanya banyak. Orang yang berdosa segera bertaubat itu boleh iri. Itu pernah berdosa tapi cepat sekali taubat pada Allah. Ada orang yang maksiatnya terus menerus. Orang kaya yang ahli bersedekah itu boleh iri. Wah, saya iri itu. Dia diberikan oleh Allah kekayaan tetapi gemar berzakat, infak, sedekah, itu boleh iri. Kalau ada orang sufi pelit dan saya iri. Orang yang berilmu tapi mengamalkan dan mengajarkan boleh iri. Jadi anak-anak boleh iri kepada bapak ibu guru. Saya tidak ingin loh seperti bapak ibu guru punya ilmu yang ditularkan, yang diluaskan, yang diamalkan, boleh iri. Tapi pada keberuntungan duniawi tidak boleh iri. Sama-sama masuk departemen instansi, ijazahnya sama, tahunnya sama, SK diangkatnya sama, golongan kepangkatannya sama, tapi jatuhnya jadi pejabat kan berbeda. Yang satu sudah jadi kepala, yang satunya belum jadi kepala, baru sampai kabak teknis, kepala bagian teh manis.
Kalian itu kan gawe wedang. Tidak boleh iri, wong itu dari Allah. Oleh karena itu, jadilah orang yang iri pada kebaikan. Kalau orang lain bisa, mengapa kita tidak bisa? Kalau orang lain berprestasi, mengapa kita tidak bisa berprestasi? Itu prestasinya di bawah yang di sekolah negeri. SMP sampai SLTA 6 tahun. Sekolahnya sore. Antara rumah sekolahnya, alhamdulillah ujian terakhir itu lulus 100%. PGA-nya 100%. Pesertanya berapa orang? Hanya tinggal saya dan teman saya tahu. Dan lulus satu ya lulus 60% gitu. Alhamdulillah, dari rasa rendah tidak sama. Oleh karena itulah iri dalam hal yang baik boleh, tetapi kalau yang duniaan dan kepangkatan tidak bisa, karena ada yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, pelajaran dari Isra Mi'raj adalah sangat butuhnya manusia berguru. Makanya ada as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Kita itu sangat butuh kepada Allah. Bukan Allah yang butuh pada kita. Awas loh, jangan keliru. Tidak sholat Allah, tidak rugi. Kalau manusia sholat, Allah tidak beruntung. Jadi ternyata rugi dan untungnya itu kembali kepada dirinya sendiri. Ini loh, perlu dihayati betul. Ini sebentar lagi datangnya ibadah bulan suci Ramadan. Dikira Allah beruntung dengan puasa kita. Tidak. Allah tidak untung dari ibadah kita. Allah tidak rugi dari ingkar kita. Yang untung dan rugi kita sendiri. Oleh karena itu, manusia sangat membutuhkan hablum minallah, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Profesor Dr. Satya Darajat, orang yang selalu ingat pada Allah, orang yang selalu berhubungan. Orang kalau zikir, kalau hubungan kepada Allah itu, insya Allah jiwanya relatif lebih tenang. Makanya saya kalau memberi pengajian kok ada yang mengantuk, tidak apa-apa, itu tandanya tenang. Karena sudah diajak ingat pada Allah. Jadi oleh karena itu, sholat itu adalah wa'atimi sholata li dzikri. Nah, dirikanlah sholat untuk ingat kepadaku. Berarti kalau orang yang sengaja meninggalkan sholat, sengaja tidak ingat kepada Allah. Makanya sholat itu menimbulkan ketenangan batin. Karena apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikrullah itu batin kita menjadi tenang. Makanya anak-anak kalau mau naik sepeda motor di perempatan ada lampu merah, itu jangan marah menggerutu, malah jadi gelisah. Zikirlah. Jadi kalau di perempatan kok lampu merah, jangan nunggu, insya Allah baca Al-Fatihah 3 kali hijau. Al-Fatihah 3 kali. Kalau 6 kali merah lagi. Tenang jiwanya. Maka anak muda ini sangat mudah gelisah. Maka penenangnya apa? Ya diantaranya sholat. Makanya bersyukur sekali kampus SMA Muhammadiyah 1, sebelah kirinya kantor pusat PDM, sebelah kanannya masjid, depannya rumah sakit. Jadi banyak pengingat.
Oh, sehat itu mahal. Kenapa? Tuh yang sakit masuk rumah sakit. Oh, ternyata orang gelisah, wudhu, naik masjid 17, insya Allah tenang. Oh, ingin berorganisasi, bermasyarakat, tengok kiri, oh ini kantor PDM, rapat di sana, bermasyarakat, bermanfaat, insya Allah. Jadi kampus ini punya rumah sakit, insya Allah siswa-siswinya hablu minallah wa hablu minan nas. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, ya ini. Jadi jangan panjang-panjang, CDT ini kan bila itu Isra Nabi itu mengambil hikmah, memberikan motivasi semangat beribadah, semangat, jadi tambah semangat, bukan tambah lemah. Oh berarti berhubungan kepada dibutuhkan. Keuntungan ibadah itu bukan untuk Allah, untuk manusia sendiri. Dengan ibadah insya Allah jiwa jadi tenang. Dengan ibadah insya Allah Allah ridho pada kita, masa depan kita. Insya Allah dengan doa yang baik-baik ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu yang boleh ditinggalkan, kalau bisa ditepati terus latihan dan intensif menegakkan sholat. Itulah puncak dari peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, semakin meningkatkan motivasi ibadah kita kepada Allah dalam arti luas. Tetapi yang keseharian nyata di depan mata kita, pelihara sholat kita. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu naiknya ruh manusia, naiknya jiwa manusia, naiknya roh manusia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah orang yang beramal soleh memetik hasil amalnya, orang yang bermaksiat menanggung akibatnya. Hasil semua ibadah yakin membawa kebahagiaan hidup jasmani dan rohani, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Makaten kirang-langkung nilai-nilai yang bisa kita petik dari peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntung sekali bahwa kerohanian kita sangat dipelihara di SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto ini. Betul, jangan dianggap remeh. Apa artinya kalau sampai umur yang masih muda ini terpaksa harus berurusan dengan hal-hal yang negatif? Misalnya, misalnya sampai terdampak narkoba misalnya, Masya Allah, masa depannya mau diapakan? Ya, kenapa lari ke narkoba? Ya, pengaruh teman, tapi yang paling utama lemahnya iman, lemahnya akhlak, lemahnya ibadah, kegelisahan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran yang semuanya sudah diberi obat yang mujarab. Sebenarnya tegakkan sholat, mengantarkan kebahagiaan dunia dan akhirat, lahir dan batin. Makatan kirang-langkung yang dapat kami aturkan, apresiasi saya pada IPM SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto, apresiasi saya pada orang tua yang menitipkan anaknya untuk di Soto, apresiasi saya pada bapak ibu guru yang tekun mendidik anak-anak. Semuanya pasti cita-citanya luhur agar anak-anak kelak jadi orang yang
bahagia, sukses akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasulah fakhudna ma syahidin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Ke-8-nya, marilah kita lanjutkan perjuangan kita ke depan, beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah Allah di Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya sukses hidup dunia dan akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara peringatan Hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan lafaz haidatul asal.